Selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Bapa, kalau malam hari ini kami boleh datang kepadamu Bapa. Kami berterima kasih boleh menikmati kasih setia, perlindungan, penyertaan, dan kasih sayang Bapa yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Malam hari ini kami boleh mendengar akan kebenaran firman. Kami haus Bapa akan kebenaran firman yang akan menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh dipuaskan dan diingatkan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai 11. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah semua ada waktunya. Sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dunia ini kita selalu diperhadapkan dengan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa. Ada orang-orang dalam kepemimpinan yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Mereka yang berkuasa akan menguasai mereka yang bergantung padanya. Dan pertanyaan kita pada hari ini adalah, bagaimana nasib pemimpin jahat yang berkuasa? Mengapa Tuhan tidak segera mengambil tindakan cepat dan menangani orang jahat ini? Ini adalah masalah mendasar dalam pikiran kita semua. Di mana keadilan dalam hal ini? Sebenarnya, pada setiap perbuatan kejahatan tersimpan benih-benih kehancurannya sendiri. Artinya, kejahatan yang dilakukan orang pada suatu saat nanti akan menjadi jerat yang mematikan bagi dirinya sendiri. Setiap kali orang mempraktekkan kejahatannya, benih-benih kehancuran diri itu akan mulai bertumbuh dengan kuat. Perhatikan apa yang terjadi dengan pemimpin-pemimpin yang dianggap jahat oleh dunia ini. Misalnya, Adolf Hitler yang memerintah dengan penuh darah di tangannya. Dan seolah-olah ia tidak tersentuh oleh waktu. Hitler membuat banyak orang takut terhadap kejahatannya, terhadap perkataannya, dan terhadap tangannya. Akan tetapi, kemanakah Hitler sekarang? Ia sudah mati. Namun sebelum ia mati, kejahatannya menghancurkan dirinya sendiri. Hitler akhirnya bunuh diri karena ketakutan dan depresi setelah pasukannya kalah. Demikian juga dengan hidup seorang diktator Italia, Benito Mussolini, yang mati karena ambisinya sendiri. Dan jika didaftar, kita masih akan mendapatkan banyak lagi nama-nama orang jahat. Semuanya terjerat dalam kejahatannya sendiri dan tidak mungkin lepas. Sahabatku, yang perlu kita ingat adalah bahwa suatu saat nanti Tuhan akan memberikan balasan kepada seluruh umat manusia atas pilihannya. Orang jahat akan mendapat balasannya karena menyalahgunakan wewenang mereka, dan orang-orang yang hidup benar akan diberi upah karena ketaatan mereka. Jangan buang waktu Anda untuk mengkhawatirkan mengapa Tuhan tidak berurusan dengan orang jahat saat ini.
Sebaliknya, berdoalah untuk mereka dan jalanilah hidup dengan ketaatan dan kasih. Percayalah bahwa Tuhan akan menangani orang jahat pada waktu dan caranya. Bagaimana cara Anda menghadapi seorang pemimpin yang bertindak semena-mena? Sudahkah Anda mendoakan setiap pemimpin yang ada di dalam kehidupan Anda? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, bantulah kami untuk mengasihi mereka yang berbuat tidak adil dan yang tidak menyenangkan dalam hidup kami dan orang lain. Sangat mudah untuk kami hidup dalam kemarahan, kebencian, dan pemberontakan. Karena itu ya Bapa, bantulah kami untuk memaafkan mereka yang berperilaku semena-mena terhadap kami. Ingatkan kami untuk berdoa bagi mereka yang berkuasa atas diri kami, termasuk mereka yang menyalahgunakan wewenangnya. Bapa, jika saat ini kami akan beristirahat, kiranya damai sejahtera Bapa hadir dalam hati kami, sehingga di malam ini kami dan keluarga kami dapat beristirahat dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang tetap tanganku dipegang.